Assalamualaikum semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Zasman. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari seri sebelumnya. Setelah berhasil mengalahkan bajak laut Rock dan mengetahui bahwa masih ada satu pulau lagi yang tersembunyi, membuat Roger dan yang lainnya semakin bersemangat. Roger percaya bahwa keempat rod poneglyph itu bisa menjadi petunjuk menuju ke pulau terakhir, pulau di mana jalan berbintang telah menunggu mereka. Ditambah lagi alasan pemerintah dunia melarang siapapun untuk pergi ke pulau itu, sekali lagi membuat Roger dan yang lainnya semakin bersemangat. Ketenaran, kemasyhuran, popularitas, kekuatan, serta masih banyak lagi. Di lautan yang luas ini banyak hal yang melebihi apa yang Roger bayangkan. Apakah Roger bisa menaklukkan itu semua? Faktanya, Roger sama sekali tidak tertarik akan semua itu. Roger hanya ingin menjadi orang yang paling bebas di lautan, yaitu sang raja bajak laut. 6 tahun kemudian, sisa-sisa bajak laut Rock mulai merekrut orang-orang kuat dan membantu bajak lautnya sendiri, seperti Shirohige, Shiki, Kapten John, Big Mom, dan masih banyak lagi. Mereka dengan cepat melakukan pergerakan yang membuat pemerintah dunia sekali lagi tidak bisa tinggal diam. Kabar itu membuat seluruh masyarakat diselimuti oleh rasa takut yang mendalam. Pemerintah dunia tentu tahu akan hal itu. Sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah dunia adalah organisasi yang berdiri atas nama keadilan. Jadi mereka tidak akan membiarkan para bajak laut itu berbuat seenaknya. Hal itu mereka lakukan supaya reputasi pemerintah dunia tidak terlihat buruk di mata semua orang. Itulah tujuan pemerintah dunia sebenarnya. Mereka menipu masyarakat dan merubah fakta di lapangan. Dengan media serta kekuatan besar yang pemerintah dunia miliki, membuat pemerintah dunia layaknya seorang superhero di mata semua masyarakat. Pemerintah dunia tahu apa yang membuat masyarakat senang. Pemerintah dunia terjun sangat dalam masuk di lingkungan masyarakat. Hal itu membuat seluruh masyarakat sangat amat mencintainya. Mereka tidak tahu sisi buruk dari pemerintah dunia, pembunuhan, perbudakan, pembantaian, serta masih banyak lagi. Apakah itu yang dinamakan keadilan? Entah keadilan seperti apa yang pemerintah dunia miliki. Kekuasaan mengambil alih segalanya. Oke, kembali ke cerita. Meskipun pemerintah dunia telah melakukan banyak cara untuk menghentikan pergerakan sisa-sisa bajak laut Rock, hal itu sama sekali tidak berdampak besar. Bagaimanapun mereka adalah bajak laut kuat yang tidak bisa diremehkan. Para bajak laut itu terus menebar teror dan ketakutan. Big Mom, Shiki, serta Shirohige, mereka adalah sisa-sisa bajak laut Rock yang bisa dibilang sukses membangun kembali kejayaannya sebagai bajak laut. Mereka bertiga melakukan banyak aksi di lautan dan terus memperluas wilayah serta armadanya. Reputasi mereka bertiga sangat amat apik di dunia perbajak lautan. Akan tetapi, reputasi bajak laut Roger di atas mereka semua. Bajak laut Roger adalah bajak laut yang sangat kuat dan hebat. Mereka menerjang luasnya lautan dan mengalahkan siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Untuk kesekian kalinya, saya katakan bahwa Roger adalah orang yang seperti itu. Dengan tekad serta komitmen tinggi yang Roger miliki, membuat seluruh krunya sangat amat mencintainya. Maka tak heran bajak laut Roger bisa menjadi bajak laut yang sangat amat sukses di dunia perbajak lautan. Hal itu tak luput juga karena usaha keras Roger selama ini. Singkat cerita, saat ini lautan dikuasai oleh 4 monster, yaitu Shiki, Big Mom, Shirohige, dan Roger. Untuk menjadi seorang penguasa lautan, bukan dilihat seberapa brutal atau tidaknya seorang bajak laut, melainkan kemampuan untuk menguasai dan mengelola sebuah teritori, kemampuan untuk mengatur sebuah kerajaan. Dan Big Mom merupakan bajak laut yang pertama kali sukses mengatur itu semua, lalu disusul oleh Shirohige, Roger, dan yang lainnya. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa era kaisar lautan sudah ada bahkan sebelum sistem Yonko dibuat. Oke, lanjut.
Roger terus-menerus mencari keberadaan dari keempat rod poneglyph, namun hasilnya nihil. Meskipun begitu, Roger sama sekali tidak pernah putus asa untuk menggapai mimpi besarnya. Hingga pada akhirnya, setelah cukup lama mencari, Roger mendapat informasi bahwa di wilayah Big Mom terdapat satu red poneglyph yang selama ini mereka cari-cari. Tanpa pikir panjang, Roger pun dengan segera pergi ke wilayah kekuasaan Big Mom untuk mengambil red poneglyph. Akan tetapi, hal itu tak semudah apa yang Roger bayangkan. Bagaimanapun, Big Mom merupakan bajak laut yang sangat kuat. Big Mom bergerak layaknya seorang mafia ketimbang seorang bajak laut. Pengaruhnya di dunia bawah yang begitu dalam serta pengecualian khusus yang Big Mom miliki membuatnya menjadi sosok yang sangat amat ditakuti, sehingga banyak bajak laut yang lebih memilih tidak mau berurusan langsung dengan Big Mom. Hal itulah yang membuat Roger lebih memilih mencuri salinan poneglyph ketimbang berhadapan langsung dengan Big Mom. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa rumor tentang berbahayanya bajak laut Big Mom serta kekuasaannya selama puluhan dekade itu semua terbukti benar. Setelah berhasil mencuri salinan poneglyph dari daerah kekuasaan Big Mom, Roger mulai mencari kembali rod poneglyph yang lain. Di tengah pencarian itu, Roger merekrut dua bocah magang yang tiap hari bertengkar satu sama lain karena hal sepele, seperti lebih dingin mana kutub selatan dan kutub utara, serta masih banyak hal konyol lagi yang mereka debatkan. Siapakah dua bocah itu? Ya, pasti Anda semua tahu. Dua bocah magang itu bernama Buggy dan Sang, ini bebenguknya. Kedua bocah itu selalu saja berdebat satu sama lain, yang membuat suasana di atas kapal semakin dipenuhi akan hiruk tawa. Masih seperti sebelumnya, media terus menyorot aksi hebat bajak laut Roger yang membuat bajak laut Roger semakin terkenal dan selalu masuk dalam headline utama. Meskipun begitu, Roger tak lupa mengingatkan pada semua krunya agar tidak pernah menyerang warga sipil. Hingga pada akhirnya, setelah puluhan tahun bajak laut Roger menduduki posisi sebagai bajak laut yang sangat amat tenar, serta selalu masuk media harian dan menjadi headline utama. Tanpa diduga, posisi itu diambil alih oleh seorang bajak laut. Siapakah bajak laut itu? Mereka tak lain dan tak bukan adalah bajak laut Shirohige. Semenjak kedatangan seorang samurai yang bernama Kozuki Oden, reputasi bajak laut Shirohige terus-menerus mencuat yang membuat nama bajak laut Shirohige semakin terkenal dan selalu masuk dalam media harian. Roger yang mengetahuinya sangat ingin sekali bertemu dengan sosok samurai hebat itu. Singkat cerita, Roger terus-menerus mencari rod poneglyph yang tersisa. Roger sangat bersemangat karena impiannya untuk menaklukkan dunia sudah berada di depan mata. Akan tetapi sesuatu hal yang tak terduga terjadi. Tanpa diduga, Roger terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang membuat nyawanya dalam bahaya. Meskipun Roger adalah orang yang hebat, sejujurnya Roger bukanlah seorang superhero, malaikat atau sejenisnya. Roger hanyalah manusia biasa yang diberikan talenta hebat oleh Tuhan. Meski ia tahu bahwa hidupnya tidak lama lagi, Roger sama sekali tidak memikirkan hal itu. Roger melakukan segala sesuatu dengan meriah, tidak peduli pesta atau pertempuran. Sekalipun dia tahu bahwa dia tidak bisa hidup lebih lama lagi, tapi dia begitu menikmatinya. Untuk kesekian kalinya saya katakan bahwa Roger adalah orang yang seperti itu. Maka tak heran seluruh nakama serta lawannya sangat amat menghormatinya. Oke, lanjut. Mengetahui bahwa umurnya sudah tidak lama lagi, Roger memutuskan untuk mempercepat petualangannya dalam menemukan keberadaan pulau terakhir. Kemudian di samping itu, Roger juga merekrut seseorang dokter bernama Crocus. Ini orangnya. Hal itu Roger lakukan untuk melengkapi perjalanan terakhirnya. Selepas kejadian itu, kini Roger sudah tidak memiliki banyak waktu. Ia harus cepat mengumpulkan keempat rod poneglyph sebelum ajal menjemputnya. Singkat cerita, di tengah pencarian yang tak kunjung menuai hasil, bajak laut Roger harus berhadapan dengan bajak laut Shiki. Bersama seluruh armada besarnya, Shiki menggadang laju perjalanan bajak laut Roger. Namun Roger sama sekali tidak gentar melihat armada Shiki yang begitu banyak. Shiki memberikan tawaran kepada Roger untuk bekerja sama menaklukkan dunia. Roger sudah tidak memiliki banyak waktu lagi, jadi dia menolak tawaran Shiki yang menandakan perang besar antara bajak laut Roger melawan seluruh armada besar bajak laut Shiki akan segera dimulai.
Pertempuran hebat itu terjadi di perairan Edward yang bertempat di dunia baru. Meskipun bajak laut Roger kalah pasukan, Roger sama sekali tidak gentar menghadapi bajak laut Shiki. Kabar pertempuran besar itu sampai ke telinga pemerintah dunia. Angkatan laut langsung dengan cepat datang untuk ikut campur, sembari mengambil keuntungan dari pertempuran besar itu. Bagaimana tidak, ini adalah pertempuran dua kaisar lautan. Garp yang mendengar nama Roger langsung bersemangat ingin sekali menghajar si bajingan itu. Roger dan Garp merupakan rival yang tidak bisa terpisahkan. Bisa dibilang hanya Garp dan Rock yang mampu bertarung melawan Roger dalam kondisi prima. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Garp merupakan seseorang yang sangat kuat, berkomitmen tinggi, taat bayar pajak dan juga berdikarir. Sesampainya di sana, Garp dan seluruh armadanya hanya menemukan sisa-sisa puing dari serpian kapal bajak laut Shiki, yang menandakan bahwa bajak laut Shiki berhasil dikalahkan. Perang besar itu kemudian kita semua kenal dengan sebutan Perang Edward, dan bajak laut Roger keluar sebagai pemenangnya. Bajak laut Roger terus-menerus melakukan perjalanan. Roger sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Mereka menghajar siapapun yang mencoba menghalangi jalannya. Ketika semua bajak laut lebih memilih untuk tidak mau berurusan dengan angkatan laut, bahkan sekelas bajak laut Shirohige sekalipun, menurut mereka angkatan laut adalah organisasi besar. Berurusan dengan angkatan laut tidak akan pernah ada habisnya. Jadi para bajak laut, bahkan Shirohige, lebih memilih kabur daripada berurusan dengan para angkatan laut. Ketika semua bajak laut memilih kabur jika berurusan dengan angkatan laut, kita akan dibuat terkejut ketika mengetahui fakta yang sangat amat beradrenalin, yang dimana bajak laut Roger lebih memilih bertaruh sampai titik darah penghabisan melawan para angkatan laut. Bagi Roger, mereka semua hanyalah kerucu. Jika angkatan laut serius menangkapnya, mereka seharusnya mengiringkan sang pahlawan angkatan laut, Garp atau Sengoku. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Roger mengakui betapa kuatnya sosok Garp, yang merupakan pahlawan angkatan laut serta rivalnya. Saat akan pergi meninggalkan pulau setelah berhasil menghajar para angkatan laut, Roger dikejutkan dengan kedatangan bajak laut Shirohige yang juga merupakan salah satu penguasa lautan. Meskipun Roger sebelumnya habis bertarung melawan angkatan laut, Roger sama sekali tidak takut jika bertarung sekali lagi melawan Shirohige. Bagaimana tidak, Roger sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Ditambah lagi penyakit yang semakin hari memperburuk keadaannya. Alhasil, Roger berencana bertarung habis-habisan melawan Shirohige. Mungkin ini terakhir kalinya Roger bertarung dengan Shirohige setelah sudah lama tak bertemu sejak insiden Lembah Dewa. Meskipun Rayleigh sudah memperingati Roger akan keadaannya sekarang, Roger sama sekali tidak bergeming. Pertarungan antara bajak laut Roger melawan bajak laut Shirohige pun akhirnya dimulai. Meskipun kondisi Roger bisa dibilang tidak prima, Roger sama sekali tidak pernah berpikir untuk kabur dalam pertempuran. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Kedua bajak laut itu sama-sama memberikan perlawanan yang terbaik, hingga pada akhirnya kedua bajak laut itu melakukan gencatan senjata yang menandakan bahwa pertempuran ini berakhir seimbang. Kedua bajak laut itu kemudian melakukan pesta dan saling bertukar harta rampasan satu sama lain. Roger dan Shirohige, mereka berdua terlihat minum sake sambil bercerita satu sama lain. Roger menceritakan perjalanannya menemukan pulau terakhir dengan bantuan rod poneglyph. Namun karena keterbatasan yang Roger miliki, membuatnya kesulitan menemukan di mana letak pulau terakhir itu berada. Pemerintah dunia melarang keras siapapun yang mencoba menemukan pulau terakhir itu. Tindakan mereka menjadi bukti bahwa harta karun terbesar pasti ada di pulau itu. Rasa penasaran terus menyelimuti Roger. Akan tetapi, Roger dibuat terkejut ketika tahu bahwa Oden mampu membaca dan mengerti maksud dari batu-batu itu. Hal itu sontak membuat Roger terkejut. Bagaimana bisa ada seseorang yang bisa lancar membaca tulisan bersejarah ini? Ini semua adalah sebuah keajaiban.